kok bicara mantuk, kita bicara sehat dulu aja sampai bisa meneruskan anak-anak bisa bisa masuk ke universitas seperti yang diinginkan. Si Kevin, insya Allah bulan Juni udah selesai kan, gak nyangka kan, maksudnya Kevin juga Tiga bawang dulu ya. Ada. karena udah usia segini nyanyi lagu juga udah banyak, jadi kalau tawaran pasti dipikirin betul lagunya cocok apa enggak segala macam. Yang mesti ada ya cocok kan banyak ya, cocok warna suara, cocok nggak saya bawain ini, nyampe nggak ya kira-kira ke nanti pendengar. Nah Bun, ini kan lagunya dinyanyiin Bunda itu ada nyawanya gitu. Dari kecil Mas Andri Manika itu jadi saya dari kecil main sama Gusti itu Rugi ya kan, jadi sering sama-sama. Terus jadi kalau lagu ini gak asing banget, jadi kalau saya nyanyi maunya lagunya Mas Andri kebetulan sudah nggak ada ya, jadi saya mau aja. Pas pertama kali ditawarin seperti apa sih Bun, antusiasnya seperti apa? Saya sering kali memang saya ditawarin lagu, tapi kan mesti yang pas, karena lagu-lagu yang kemarin enggak kurang. Yang ini boleh yang ini, tapi saya mau yang itu gitu. Bunda, ini kan lagu pria ya, terus nyanyikan ada kesulitan nggak sih? Justru saya selalu menyanyikan, hampir yang saya nyanyikan kan lagu-lagu pria. Kalau saya menyanyi lagu daur ulang, biasanya yang saya pilih lagunya pria untuk saya bawain lagi supaya lebih berbeda. Saya nyanyi ratusan lagu lama ya, akhirnya saya nyanyi lagu daur ulang, cover lagu-lagu, tapi yang hampir saya pilih lagu-lagunya pria. Tadi sempat di depan juga sempat merasa dilecehkan kata. Gimana sih tuh? Dulu itu kan belum musik cover. Iya. Jadi dulu itu kalau nyanyi lagu lama, mungkin kalau nyanyi lagu lama itu dipikir orang nggak bisa nyanyi gitu loh. Tapi pas semakin tahun semakin kesini mau cover semua ya. Jadi itu hanya permasalahan waktu, dan mungkin dulu belum ada sih memang. Jadi mungkin saya dulu termasuk pelopor menyanyikan lagu-lagu yang lama, karena musik di Amerika bikin Jason Donovan kalau nggak salah pertama. Akhirnya ada Michael Bolton. Yang kalau yang baru yang sini yang buku Dre. Jadi kalau dulu tuh memang nggak ada yang gitu. Saya yang dulu pertama. Terus berikutnya ada lagi. Tapi saya fokus nyanyiin lagu lama sampai sekarang. Saya sudah nggak pernah nyanyi lagu baru gitu. Tapi saya fokuskan aja saya nyanyi lagu daur ulang. Kenapa Bu? Ada sesuatu yang feel-nya atau gimana? Lebih sulit sebenarnya menyanyikan lagu daur ulang itu karena lagu-lagu yang saya pilih pasti lagu yang populer. Saya harus membuat lagu itu kalau tidak sama, kalau tidak lebih baik, maksudnya tidak lebih populer, paling enggak jangan lebih buruk dari lagu aslinya. Jadi lebih sulit itu sebenarnya. Kalau lagu baru nggak ada perbandingan kan, kalau nyanyi lagu baru ya sudah lagu dengerin itu. Jadi kalau lagu lama banyak compare-nya tuh, enakan penyanyi aslinya, enakan yang dulu lah, kayak banyak kan gitu. Jadi kita mesti pilih betul. Makanya saya pilih biasanya lagu pria yang muda, yang kedua ya pilih aransemen yang betul, karena sejak 2002 kan saya sebenarnya memproduksi lagu-lagu saya sendiri, meramu sendiri musiknya, ini mesti diginiin, ini mesti diginiin, itu yang saya rasa. Nah kalau soal hobi barunya yang teknis itu gimana Kak? Itu hobi usia apa lanjut ya. Maksud saya memulai banyak hal di usia 50 tahun. Jadi saya tenis itu sebenarnya cuman baru berapa bulan ya saya pelajarin ya. Jadi sebenarnya saya menggantikan yoga, pilates. Kan saya cedera tangan dan kaki lama. Jadi saya nggak banyak bisa melakukan olahraga. Saya misalnya melakukan, saya coba lagi ya olahraga. Kena lagi pas saya angkat beban, stop lagi. Nah akhirnya saya coba nih pas ini waktu zaman pandemi, saya pikir olahraga apa ya kira-kira badan saya bisa gerak semua. Terus tangannya itu nggak cuma ankle doang gitu. Saya pikir tenis aja deh, tenis aja.
Nah, pas pandemi kan saya sulit cari. Pas setelah pandemi, setelah 50 tahun lah, setelah saya ulang tahun tuh saya mulai mikir, tenis itu gimana ya? Gini, oh iya, saya pikir kayaknya oke nih buat saya latihan. Jadi kardionya ada, tangannya juga nggak ganggu. Saya mulai cari tahu raketnya, cari tahu bunyinya gimana, beratnya berapa, cari tahu terus kalau tenis itu mesti gimana, apa segala macam. Saya tanya teman saya tanya Sarah waktu itu, Mbak pakai ini. Udah saya ikutin, pokoknya saya ikutin pluk gitu, dari sebenarnya terus saya latihan di gunungan, waduh ternyata sulitnya ya megang raket aja karena kita forehand beda, backhand beda, semuanya beda gitu. Terus kita harus mikirin ini bola nyampe. Jadi menurut saya itu tenis itu olahraga yang ribet, yang sulit karena ya ke kanan ini beda, ke kiri ini beda, yang ini juga beda. Terus bolanya nyampe apa enggak kita pukul, jadi cukup sulit. Nah sementara saya dapat di lapangan itu cuma seminggu sekali. Jadi terus belum kalau saya keluar kota jadi saya nggak latihan. Otomatis saya banyak tidak latihannya. Nah, pas saya di Jogja, saya nemenin anak saya bimbel. Jadi saya nemenin selo bimbel di Jogja. Dan saya bawa raket. Di sana itu ternyata kalau di sini nyari lapangan setengah mati. Di sana di UGM itu berderet. Ada di UNY berderet. Nah, udah saya ke sana, ada salah satu Michael ngajarin saya. Michaelnya mau pindah ke Jakarta. Saya diajarin sama Dew. Jadi saya nganterin anak saya itu selo bimbel. Saya di sana belajar tenis. Jadi apa ya? Selama seminggu itu saya belajar di situ. Di sini seminggu sekali tetap di sini. Kalau saya pas lagi mau ini gimana? Saya ke Jogja aja. Karena memang saya banyak dapat tekniknya memang dari Jogja. Jadi total udah berapa bulan Mbak olahraga tenis itu? Kalau total itu berapa ya? Mulai Oktober, Desember itu pun renggang-renggang ya, cuma seminggu sekali dan pernah seminggu total. Paling kalau itu paling baru 5 bulan ya kalau direkap gitu. Terus setelah 5 bulan tersebut, dan saya suka. Kalau suka Jatuh itu, cinta ya, Bunda? kalau suka lihatnya saya udah makin hitam dan saya nggak pusing, saya happy aja. Karena saya outdoor terus saya senang. Terus saya mulai pakai sunblock. Yang sebelumnya saya nggak pernah suka pakai sunblock. Jadi di 50 tahun mulai pakai sunblock, mulai menyukai hal yang benar-benar saya senang. Maksudnya nyanyi iya, bekerja, tapi jadi main itu berkurang gitu, maksudnya main itu berkurang. Saya lebih senang kalau misalnya itu pergi ke lapangan tenis kayak aku belajar. Jadi menyenangkan gitu. Jadi raket tenis sekarang udah jadi barang wajib yang Mbak Yuni bawa. Saya bawa, terus saya udah mulai mesti saya spare lagi yang beratnya sama. Karena yang saya dapat ternyata yang cocok itu agak susah dapatnya. Ya spare gitu. Terus apalagi kan anak-anak udah besar ya kan, anak-anak udah besar. Saya udah mulai itu, mudah-mudahan saya keterima di Jogja. Kalau di Jogja ibunya sering di Jogja. Bunda, ini kan anak sudah besar, kriteria mantu seperti apa sih nantinya nih? Kita kok bicara mantu, kita bicara sehat dulu aja sampai bisa meneruskan anak-anak bisa bisa masuk universitas seperti yang diinginkan. Si Kevin, insya Allah bulan Juni udah selesai kan, gak nyangka kan, maksudnya Kevin juga nggak berasa cepat selesai. Mudah-mudahan dilancarkan, dimudahkan sekolahnya anak-anak, terus semua diparingin lancar insya Allah lah semuanya. Terus ini kan juga menjelang puasa, saya mau mengucapkan selamat menjalankan menyambut hari Ramadan, karena pasti heboh dengan kalau di Indonesia itu kalau Ramadan itu pasti heboh bikin makanan dan lain-lain. Tapi mudah-mudahan semuanya bisa menjalankan ibadah dengan sukacita, dengan senang hati. Bunda, katanya Bunda mau hijrah, benar nggak sih Bunda? Berhijab seperti itu. Oh, sejauh ini enggak. Buat saya sih bukan itu ya. Buat saya kalau pertama agama itu sangat personal pribadi. Buat saya bukan itu. Dekat, tapi Benar. Bunda kan mau
puasa nih minggu depan. Mungkin ada persiapan untuk menuju bulan Ramadannya atau ada rencana-rencana Sama, Mbak, biasa semuanya saya anggap biasa karena juga bangun saya juga sama kalau lagi orang lagi sahur juga sama lah kan kalau sholat malam juga saya bangun udah biasa rutin segitu, jadi mungkin ya nggak sama, hanya nanti mungkin kalau Ramadan mungkin tambahan mungkin saya harus makan gitu aja, yang lain-lain sama aja. Tapi ada yang berbeda nggak sih Bunda di bulan Ramadan Kali ini mungkin Bunda. Anak saya yang besar kan nggak ada. Dia biasa berkumpul, tiba-tiba yang satu kan pergi untuk pendidikan Ibu Bunda. Seperti apa sih Bunda? Bahkan kemarin tahun lalu juga Lebaran, menjelang Lebaran saya juga ke tempat Kevin sama Silo, kita bertigaan di sana gitu. Saya nyiapin semuanya, mulai sahur, mulai buka, saya nyuci baju, saya nyari makanan, jalan apa segala macam, menyenangkan. Seorang ibu pasti begitu. Seneng gitu, direpotin anak itu seneng. Tapi Bunda ini kan jauh gitu yang satu gitu. Cara mengingatkan seperti apa Bangun Bunda? tidur, sahur gitu. Sama aja kok, anak-anak saya sudah terbiasa, kami deket banget sih ya jadinya ya. Sama yang dilakukan ibu, nggak ada yang bedanya saya dengan ibu-ibu yang lain. Maksudnya untuk mengingatkan sahur antara Dia punya baker sendiri, tapi biasanya malam-malam paling diingetin sahur pakai apa nanya. Biasanya kan anak-anak kan ringkas, pagi malam aja dimakan kan gitu kan, mesti ke kampus pagi-pagi apa segala macam, nanti nggak tidur gitu. Kalau Kevin kemarin begitu, makan malam terus udah gitu tidur, jadi dia udah langsung ke kampus. Untuk makanan sendiri ada yang misalkan dirindukan Nah kalau di saya kalau bisa orang-orang biasa aja lah ya, maksudnya nggak usah menjadi, karena puasa itu menjadi berlebihan dalam hal makanan, harus ada ini, harus ada ini, harus ada ini. Karena apa? Kita memang kosnya akan lebih banyak. Terus biasa-biasa aja, maksud saya nggak harus berlebihan gitu. Kan masih ada hari-hari lain yang mungkin kita nggak tahu kan kondisinya ke depan itu seperti apa. Nah, menjalani puasa juga biasa saja. Batinnya mungkin ya yang di makanan yang biasa-biasa aja, nggak usah overlap, harus ada ini, harus ada itu. Kalau mereka juga pasti bakal berkurang, itu gimana sih Nah, antisipasinya? saya nambah pilates lagi. Saya udah nambah pilates Di lagi. bulan puasa. Insya Allah. Ya, insya Allah ya. Hah? Ya kan paling enak itu kalau puasa kita kerja, kita ngerjain sesuatu. Jadi harinya cepet. Artinya bukan hambatan ya puasa. Enggak lah, hambatan buat saya itu kadang-kadang tuh kalau pusing aja mikirin. Tapi itu kan biasanya habis sahur saya minum obat pusing. Bunda, di tengah maraknya ada kasus narkoba